Shalom saudara, dari 08573200 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya pria dari Blitar. Saya pecinta acara ABAM yang selalu saya ikuti, termasuk khotbah Bapak yang ingin saya tanyakan sekarang. Banyak orang Kristen termasuk di gereja saya kalau ibadah minggu jarang membawa Alkitab. Tetapi yang dibawa HP, padahal di rumah punya Alkitab. Alasannya simple, nggak ribut. Tapi bagi saya, biarpun saya punya HP, saya tetap bawa Alkitab. Bagaimana menurut Bapak yang benar? Terima kasih, semoga Books selalu diberkati pelayanan. Ya, semoga Bapak sehat selalu dan diberkati pelayanannya. Soal Alkitab itu yang penting bukan bendanya tapi isinya. Kalau zaman dulu orang membawa Alkitab itu sampai digotong dalam bentuk perkamen, ya, gulungan-gulungan besar. Lalu menjadi kitab yang tebal, yang 30-40 cm, tebal sekali. Lalu menjadi sampai di tangan kita menjadi yang panjang lebarnya 15 cm, 20 cm. Lalu ada yang kecil, sekarang ada yang kecil. Hurufnya juga kecil. Tapi sekarang lebih kecil lagi, saudara, dalam bentuk chip yang dimasukkan di gadget atau yang di-download. Sebenarnya yang penting bukan bendanya. Yang penting adalah isinya. Jadi bicara mengenai kitab suci itu yang penting bukan bendanya, tapi isinya. Dulu ada orang-orang yang marah kalau Alkitab itu ditaruh di antara dua, ya di antara diketek ini, dikempit gini, tidak boleh katanya. Wah, tidak boleh dikempit. Bukan soal bagaimana cara membawa, bagaimana bentuknya, tetapi apakah kita mengerti isinya dan melakukan isinya. Saya kira itu yang penting. Soal apakah dia membuka gadget atau tidak, itu bukan masalah. Apakah Alkitab dalam bentuk fisik, buku, kertas, atau gadget dalam bentuk buku gadget yang maksudnya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi ada masalah ketika orang buka gadget atau HP maksud saya, lalu ia melihat ada pesan, dia lihat ada gambar-gambar yang lain, lalu tergoda untuk menyimpang, membalas SMS. Nah, ini yang menjadi salah. Ya, tergoda. Oleh sebab itu kalau seorang membuka Alkitab dari HP, tidak apa-apa, dari gadget tidak apa-apa. Tetapi jangan tergoda untuk kemudian membalas SMS lah, lalu bercanda lewat SMS, lewat Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu tidak menghormati Tuhan waktu kita ada di dalam gereja. Oke. Sekarang dari seorang wanita usia 40 tahun, ini dari Madiun ya. Saya kira nomor telepon nggak usah dibaca ya, atau juga percuma ya. Ya, kalau mau dibaca ya depannya 0831. Sebelumnya saya mengenal pembelajaran tentang suara kebenaran ini sebelum pandemi, yang dimana saya dan keluarga masih aktif di gereja lokal. Dari yang sebelumnya saya tidak menyetujui pengajaran Om Eras, sampai saya banyak belajar tentang ajaran dari suara kebenaran dan hidup saya banyak terberkati dan berubah cara pandang saya tentang kekristenan selama ini. Singkat cerita, sampai pandemi, saya dan keluarga full ibadah online hanya dari GSKI. Maksudnya GSKI Rehoboth Kelapa Gading ya. Setiap hari saya selalu mendengarkan khotbah dari Om Eras, dan sampai suatu saat saya mendaftar di e-church GSKI. Dan akhir ini saya sering cerita ke suami saya, kalau saya meninggal nanti saya ingin dilayani oleh GSKI.
Apakah itu bisa ya Pak, walaupun saya hanya terdaftar di e-church GSKI saja, walaupun saya masih belum tahu kapan waktu itu tiba. Tapi dari semenjak saya memutuskan menjadi bagian dari GSKI, saya hanya berpikir untuk berkemas-kemas menuju LB3 Langit Baru Bumi Baru. Maaf Om, apabila banyak sekali ceritanya padahal pertanyaannya cuma sedikit. Tapi bagi saya itu penting loh Om. Ketika saya menawarkan e-church, saya sudah berpikir saya akan menghadapi kesulitan. Kalau ada jemaat yang jauh dari Jakarta, mau meninggal atau jauh dari Jakarta sehingga membutuhkan pemberkatan nikah. Tetapi hal itu sudah saya pikirkan bersama, kami tetap bisa melayani. Ya. Tetap kami berusaha untuk bisa melayani melalui GSKI yang ada di daerah atau teman-teman saya. Tetapi yang penting begini, kalau kamu meninggal itu bukan soal siapa yang menguburkan. Jangan persoalkan lagi. Itu sudah tidak perlu kamu pikirkan. Apakah dari GSKI atau dari gereja lain. Apakah saya sendiri yang menguburkan atau staf saya? Enggak masalah. Yang penting Anda sudah bersiap-siap. Artinya jangan peduli siapa yang mengantar ke kuburan. Yang penting siapa yang menjemput setelah kita meninggal. Ya. Jadi jangan terlalu dipersoalkan soal siapa yang mengubur ya. Itu enggak perlu. Ya. Tolong ya. Jangan memikirkan soal siapa yang mengubur karena itu tidak memiliki pengaruh terhadap keselamatan kita. 0896 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, terima kasih untuk waktunya di Truth Channel, sungguh sangat memberkati kami yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya pria usia 40 tahun, saya mau bertanya. Saya berasal dari keluarga Kristen Advent. Tapi sekarang saya bergereja di karismatik. Saya merasa bertumbuh di gereja yang sekarang karena jiwa saya merasa terpuaskan walaupun ada pengajaran bahasa roh yang saya tidak yakini. Pertanyaannya, salahkah saya bergereja karena alasan saya merasa terpuaskan dan bertumbuh di gereja ini daripada gereja yang lama? Sedangkan gereja yang lama yang masih mengejar saya untuk kembali bertobat dengan doktrin hari Sabat Sabtunya. Saya minta maaf terlanjur menyebut nama gereja ini ya. Tapi saya harus memberitahukan bahwa kebenaran hidup akhirnya tidak tergantung gereja itu, tetapi tergantung dari individu ya. Jangan berpikir kalau kita di gereja karismatik pasti masuk surga atau kalau kita di gereja Advent kita masuk neraka. Yesusnya gereja Advent dengan Yesusnya orang karismatik sama. Jangan berpikir kalau orang karismatik Yesusnya lebih gemuk dari Yesusnya orang Advent. Bukan begitu. Memang masing-masing gereja memiliki kekhususan. Advent hari ke-7 dengan Sabat Sabtunya, orang karismatik dengan bahasa rohnya. Biar masing-masing kita bertimbang dan mohon petunjuk Tuhan. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mengapa Yesus harus menunggu beribu tahun baru lahir ke dunia? Kenapa tidak lahir di zaman Adam dan Hawa? Tuhan itu memiliki yang namanya kairos atau momentum. Nah, momentum yang tepat menurut pertimbangan Allah Bapa itu adalah pada zaman setelah pembuangan bangsa Israel. Dari sejarah bangsa Israel, dari sejak pemanggilan Abraham sampai pada runtuhnya Yehuda dan Israel, lalu mereka jatuh di tangan banyak negara-negara asing di masa intertestamental namanya. Itu ada pelajaran rohani yang berharga.
Ini masa yang penting di mana Allah memperkenalkan diri dan kebenarannya melalui sejarah itu. Nah, ketika usai dari pembuangan kembali ke Yehuda, lalu Romawi berkuasa di wilayah Palestina Yehuda, Yesus baru datang. Dikirim Bapa. Dan ini tepat, situasi yang tepat, anugerah ditawarkan atau anugerah dihadirkan. Nah, untuk ini kita bersyukur karena Allah sangat cerdas. Jadi mengapa tidak tahun-tahun sebelumnya? Karena belum cukup pengenalan akan Allah Bapa yang Bapa berikan di perjanjian lama. Oke. Ini dari 0813 1588 ya. Oh, halo Pak Eras. Beberapa hari terakhir ini saya udah semakin baik. Bisa melewati banyak hal dengan baik. Sesekali masih harus berjuang banget buat nggak ngikutin keinginan masturbasi karena siklus biologis. Tapi puji Tuhan udah nggak terikat lagi. Masih terus belajar sabar dan menerima diperlakukan nothing sama orang-orang di sekitar saya. Saya ingat kata Pak Eras, sekalipun nggak ada tempat di hati suami dan anakmu, nggak ada tempat di hati orang tuamu, nggak punya teman, nggak apa-apa. Yang penting ada tempat di hati Tuhan. Dan kalaupun harus menderita di bumi, nggak lama, paling lama 70-80 tahun. Tapi setelah itu kebahagiaan yang kekal. Jadi saya melatih pikiran dan perasaan saya untuk fokus kepada layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Masih terus belajar untuk tidak mencari pengakuan dan penerimaan manusia, itu yang ketiga. Ini kemajuan yang luar biasa. Dulu sering keinget hal buruk yang terjadi dan hati ini marah. Marah sama pelaku, marah sama diri sendiri. Sering spontan saya bilang, gua bego. Tapi belakangan ini tiba-tiba kelintas terus kejadian-kejadian buruk dari masa lalu saya. Awalnya merasa terganggu, tapi di hati bilang mungkin Tuhan mau saya rilis, melepaskan. Jadi saya rilis satu persatu. Saya masih berjuang, masih terus belajar untuk hidup seperti Kristus hidup. Dan terima kasih Pak Eras sudah setia menabur kebenaran lewat Truth ID dan doa pagi. Saya bahagia membaca tulisan ini. Ya. Anda seorang yang dipilih Tuhan. Benar, Anda orang yang berjuang seperti saya berjuang. Dan kita bisa melewatinya. Ya. Selamat datang di dalam kehidupan anak-anak. Welcome to my world. Welcome to our world. Ya, selamat datang di dunia kami. Kita akan ketemu nanti di surga kalau kita tidak ketemu di bumi. Usia nikahku 25 tahun, Pak. Saya istri yang kurang dicintai suami. Ya. Suami cinta dan sayang saya cuma setahun setelah nikah. Setelah itu hidupku penuh air mata. Saya bertahan dan berjuang karena firman dan karena kedua anakku. Jujur kalau bukan karena anak saya sudah nggak sanggup, nggak kuat. Suami banyak hobi termasuk hobi nyakiti hatiku. Aduh. Puji Tuhan saya ketemu khotbah Bapak. Kalaupun saya sekarang nangis, saya nangis di hadirat Tuhan. Waktu dengar khotbah Bapak dan waktu ikut doa pagi. Seperti kerinduan Bapak itu juga kerinduanku. Aduh, terharu juga. Ya, saya nangis, saya minta saya dikasih tempat di hadirat Bapak. Saya nangis, saya minta kekuatan untuk menyelesaikan tugas dalam hidupku. Masalah suami yang belum berubah saya nggak perlu nangisi. Bagus. Saya selalu ingat pesan Bapak. Terima kasih banyak Bapakku, Bapak rohaniku. Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak. Saya bangga, saya bahagia mendengar ini karena tidak sia-sia pelayanan saya memberi kekuatan kepada orang-orang yang perlu atau butuh penguatan. Saya berterima kasih juga. Kamu bersama saya, memberi saya kekuatan, penghiburan, dorongan, semangat lewat kesaksian ini. Terus ya, terus saya kasih tahu satu kalimat, Tuhan akan bertindak. Itu saja.
Permisi Pak, saya mau tanya gimana ya cara biar saya tidak tergoda oleh keinginan-keinginan saya. Bagus, sudah ada tekad, ini sudah bagus ya. Ini saya tidak bisa jawab ringkas, tapi ikuti khotbah-khotbah saya di Truth ID. Ikuti khotbah-khotbah saya di Truth ID, ikut doa pagi. Nanti saudara akan mengalami bagaimana keinginan-keinginan Anda ini bisa digugurkan. Bisa digugurkan. Makin lepas, makin lepas, makin lepas. Ya, begitu. Oke? Ikuti dulu, nanti bisa. Bisa nyanyi seperti saya nyanyi. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Ya, belajar. Oke? Dari wanita yang masih muda, tapi tidak saya sebut namanya. Salam Om Eras, saya ada pergumulan yang ingin saya tanyakan di Abam. Pertama-tama saya minta Om jangan bacakan nama saya ya Om. Tadi saya nggak baca ya. Bacakan nama saya Om. Saya ingin mendapatkan bimbingan Om pada akhir tahun 2018 lalu. Saya melakukan dosa. Ceritanya begini. Dulu saya diajak teman saya untuk ke tempat perkumpulan lalu saya ikut. Setelah sebulan saya dekat sama salah satu cowok di situ dan dia sudah beristri dan istrinya berada di Taiwan dan saya tahu itu. Tapi beberapa bulan kita dekat, kita selalu bersama, chattingan dan setelah itu setiap hari saya harus ke tempat itu. Saya rasa seperti diguna-guna. Lalu suatu hari kita melakukan hubungan badan, saya benar-benar merasa seperti kehilangan arah hidup, tapi tidak bisa lepas dari dia. Makanya nih saya ingatkan kepada semua saudara, jangan chattingan. Itu membuat Anda akan terikat malah. Terikat pengen ketemu. Karena chattingan itu akan secara dikodrati akan menarik hatimu kepada objek yang dengannya engkau berbicara. Ya. Ini maksudnya dengan lawan jenis. Lalu pada bulan 2 tahun 2019, saya memutuskan untuk ke luar negeri. Saya nggak sebut namanya supaya nggak dikenal ya. Setelah sampai di sana Sabtu malam, lalu tiba hari esoknya saya dibawa ke gereja sama orang tua bos saya. Saya kaget dan benar-benar merasa kosong. Setelah itu saya tiba-tiba sadar akan semua ya, bahwa yang saya lakukan ada dosa, saya berzina. Setelah itu saya berdoa setiap malam, saya berdoa semoga Tuhan keluarkan saya dari semua ini. Semoga Tuhan kembalikan hidup saya. Akhirnya saya berhasil, saya tidak chattingan lagi dengan cowok tersebut. Saya rasa saya bersyukur saya bisa melepaskan semuanya. Tapi semua yang saya harapkan tidak sesuai kenyataan. Beberapa bulan lalu cowok itu kembali selingkuh dengan cewek lain dan meminta cerai kepada istrinya. Lalu istrinya setiap hari memposting memarahi cewek itu. Setelah beberapa hari lalu dia memposting nama saya, dia memarahi saya dan dia menuliskan bahwa setan masuk ke tubuh dia dan memperlihatkan apa yang pernah kami lakukan di tahun 2018. Saya sangat ketakutan, saya melihat postingan itu. Setelah itu dia menchatting saya, memarahi saya. Saya ketakutan. Saya tidak berani balas untuk minta maaf kepadanya. Saya takut dia. Saya sangat merasa bersalah. Saya ingin kembali ke jalan Tuhan. Bagaimana saya bisa menghilangkan semua ketakutan, kekhawatiran untuk melewati hari ini, hari saya. Apa Tuhan mengampuni saya? Yang pertama, Tuhan mengampuni kamu nak. Yang kedua, kamu harus berhenti chattingan dengan pria itu. Yang ketiga, jangan membalas chattingan pria itu maupun wanita itu. Wanita yang mengintimidasi. Pokoknya dihapus. Kalau bisa kamu ganti nomor HP kamu. Ganti dan jangan urusan. Hidup baru ikuti Om Eras di Truth ID dan doa pagi. Kamu akan hidup baru di dalam Tuhan. Ya, pasti kamu akan hidup baru dalam Tuhan. Mereka tidak bisa apa-apa. Secara hukum tidak bisa apa-apa. Cuman kamu akan malu kalau sampai gambar itu
bisa beredar. Tetapi kamu berdoa agar itu tidak terjadi. Kalau sampai beredar, orang itu bisa melanggar hukum karena dia mencemarkan kamu. Jadi kamu tenang saja, dan kalau bisa tetap bekerja di luar negeri, kamu di luar negeri dulu sampai semua masalah ini berlalu. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, mau hidup suci ikut Tuhan, Tuhan akan menolong kamu bisa melewati hal ini. Pasti bisa. Kamu akan bisa melewati hal ini. Dan Tuhan tidak akan permalukan kamu. Ya, berdoa minta Tuhan tolong ya. Tapi karena ini sudah kesalahan kamu, ya kamu siap menerima semua resikonya. Dan saya siap akan membimbing kamu, artinya kami. Kalau kamu wanita, kamu akan dibimbing oleh seorang konselor wanita, akan dampingi kamu. Oke? Jika kamu membutuhkan, kirim lagi pertanyaan, atau kamu minta didampingi, nanti ada orang saya, wanita juga yang mendampingi kamu. Oke. 0877 dan seterusnya. Salam Om Erastus. Perkenalkan, nama saya ini pria, mohon izin ya. Saya ingin bercerita sekaligus ingin bertanya ya Om. Saya sudah tidak bekerja sejak bulan Juni 2021 akibat pandemi PPKM. Sampai saat ini bahkan saya sudah melamar pekerjaan sejak saya berhenti bekerja sampai sekarang tidak ada yang respon. Lalu teman saya ingin ajak untuk buka situs judi online dengan range modal 30-50 juta Om. Kebetulan saya juga ada tabungan Om, namun hati saya sangat menolak Om dan tahu bahwa itu berdosa. Tapi di satu sisi saya tidak ada pemasukan lagi dan juga ada kebutuhan keluarga Om. Apakah saya boleh buka situs judi online dengan teman saya? Mengingat pemasukan saya tidak ada sama sekali dan mau Grab sulit karena motor saya tahun 2013. Lalu saya juga ingat firman Tuhan bahwa tidak baik manusia bermalas-malasan. Tidak baik manusia bermalas-malasan harus bekerja, bukan berarti lalu Tuhan mengizinkan kamu main judi. Kalau kamu buka judi online, kamu akan terkutuk. Kamu akan dihukum. Kamu akan menderita. Tuhan punya banyak jalan untuk itu. Terkutuk itu artinya terhukum ya. Kamu jangan membuka situs judi online. Titik, mutlak, absolut, no. Itu salah. Bagaimana cara menjawab teman saya Om? Kamu harus bilang saya tidak memiliki prinsip hidup seperti ini. Saya merasa dan saya tahu ini berdosa. Kamu harus katakan terus terang. Tidak boleh, aduh aku lagi gak ada modal nih apa. Nggak ada. Kamu bilang saya tidak mau buka situs judi online. Apalagi kalau uang kamu nggak cukup, kamu bilang kamu juga bilang bahwa aku nggak punya cukup uang untuk itu. Nah begitu, itu loh ya. Jangan kamu pakai alasan macam-macam. Tidak, karena itu melanggar. Dengan demikian kamu jadi kesaksian dia. Itu melanggar firman Tuhan. Saya juga pernah seperti, why God, what must I do? Dalam hati saya, Om, minta tolong Om Eras untuk jawabannya. Karena saya bingung apa yang mesti saya lakukan. Oh iya Om, saya jemaat dari GSKI Kelapa Gading. Oke. Nanti kamu akan dihubungi oleh staf saya ya. Ajak bicara-bicara ya. Orang tuh bisa kok hidup, mau jual kopi kayak apa kayak. Kamu tahu anak saya sendiri jual sayur. Jadi kita bikin sayur, tanam sayur hidroponik. Lalu anak saya yang laki-laki Stephen Erastus itu mengirim ke supermarket, ngirim ke beberapa tempat. Ya. Kerja, nggak usah malu ya. Oke, nanti kamu bisa diajak ngobrol-ngobrol dengan Pak Pendeta Sutopo ya. Jangan ikut judi online. Karena kamu jemaat GSKI Kelapa Gading, saya gembala sidang kamu. Makanya saya akan hubungi lewat staf saya. Oke. Salam Pak Pendeta, saya ibu berusia 64 tahun. Beberapa hari ini saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak di Truth ID dan doa pagi. Bolehkah Bapak menjadi mentor rohani untuk menuju langit baru dan bumi baru menjelang hari Tuhan yang sudah dekat? Karena kami merasa masih banyak yang mesti dibenahi dalam tubuh rohani kami. Salah satunya kami merasa takut untuk menghadapi kematian. Jangan sampai tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika saya dipanggil pulang. Untuk diketahui di gereja kami khotbah-khotbahnya harus dicerna sendiri, tidak mengajak untuk persiapan diri guna menyambut kematian.
Kami berterima kasih pada Tuhan karena ada gereja yang mengajar untuk menuju kekekalan. Semoga Bapak berkenan menerima kami. Di gereja kami menekankan liturgi, jadi kalau doa dan penyembahan rasanya canggung. Tapi saya mau belajar, saya mau lebih dan lebih lagi untuk belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Ibu sudah usia 64 tahun, Ibu lebih tua 2 tahun dari saya. Mungkin Ibu lebih dulu nanti waktu pulang. Tunggu saya ya. Bu, Ibu jangan takut mati. Ibu ikuti terus kebenaran di Truth ID, ikut doa pagi bersama. Nanti keberanian menghadapi kematian akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Saya tidak tahu Ibu rumahnya di mana, tapi Ibu bisa menjadi bagian dari hidup kami dan kami akan membimbing Ibu dan sangat tidak berkeberatan jadi Bapak rohani yang menjadi mentor dan membimbing Ibu dan keluarga Ibu untuk sampai ke langit baru, bumi baru. Oke Bu, we love you. Amin. Pak Era, saya wanita usia 59 tahun, setiap pagi berdoa pagi dan selalu mendengar khotbah Pak Eras. Saya dapat kekuatan baru setiap hari. Saat ini saya harus merawat suami yang sakit stroke dan sudah terbaring tidak bisa apa-apa. Duduk pun sudah tidak bisa. Setiap hari saya mendengarkan khotbah Pak Eras. Tapi seperti yang tidak sadar, selalu halusinasi seperti orang depresi. Bagaimana saya menghadapi suami yang depresi? Ini suaminya seperti ini ya. Tidak sadar, selalu halusinasi, depresi ya. Maksudnya suami ini ya. Bagaimana saya menghadapi suami yang depresi, gelisah tiap malam, tidak bisa tidur dan selalu gebrak-gebrak ranjang. Oh ya, dia sampai pada ini namanya periode putus asa ya. Saya lelah secara fisik karena saya tidak mempunyai asisten. Puji Tuhan, dua anak laki saya masih mau turut merawat papinya. Saya kasihan dan sedih melihat kondisi suami yang lemah tak berdaya. Saya takut jiwanya pikirannya sakit. Pak, bagaimana sikap saya menghadapi suami yang selalu gelisah, cemas, takut, sering berkata lebih baik mati. Sebenarnya takut mati. Katanya ini ya, saya sering ajak bicara ini cara Tuhan untuk papi lebih banyak berserah pada Tuhan, tapi seperti ya nggak ngerti. Tapi saya takut dan gelisah. Obat tidur pun tidak banyak membantu. Mohon saran Pak, apa yang bisa saya katakan pada suami agar bisa tenang? Saya ajak berdoa bisa tidur sebentar, pas bangun seperti orang yang nggak sadar dan kembali berisik. Itu hampir setiap saat begitu. Maaf Pak, sudah mengganggu waktu Pak Eras. Oke, saya sebenarnya tidak tahu kondisi suami Anda ini bagaimana tepatnya. Apakah ada unsur kuasa kegelapan atau hanya psikologi saja. Tetapi ini sebenarnya merupakan ujian untuk Ibu. Ibu harus bisa melewatinya. Ini pasti berakhir. Bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa. Ibu jangan menyia-nyiakan suami yang kondisi begitu. Ibu harus merawat suami ya, dengan tulus dan seakan-akan untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Jangan banyak bicara. Kalau bicara itu yang penting supaya suami menghargai. Kalau kita banyak bicara nanti perkataan-perkataan kita jadi malah tidak bernilai. Yang kedua, kalau bisa setel lagu-lagu saya. Biar dia mendengar lagu-lagu itu. Ya, ajak anak-anak untuk ikut juga berpikir tentang Tuhan. Dan kalau itu memungkinkan, bikin doa bersama di samping ranjang. Ya, Ibu sabar karena Ibu menjadi orang mulia yang diberkati Tuhan dengan melayani suami yang kondisinya seperti itu. Oke, demikianlah Abam episode ini. Sampai bertemu di Abam episode yang akan datang. Jangan lupa jam 5 pagi kita berdoa. Anda jangan lupa juga mensubscribe Truth ID ini, menekan gambar loncengnya. Tuhan berkati.